Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini Ibu akan membahas, ulangan hariannya, tapi di sini Ibu akan bahas ulangan harian, soal ulangan harian untuk kelas 11 IPK, tapi, cuman beda angka sama soal yang kamu miliki. Untuk itu Ibu ingin kalian menjadikan, eee, ini sebagai patokan untuk kembali memperbaiki tugas UH yang sebagai UH-nya yang kemarin. Oke, kita mulai dari bahas soal nomor satu di sini. Ananda bisa lihat soalnya adalah gambarlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama adalah 2x tambah Y kurang sama dari 14. Yang kedua adalah 3x tambah 5Y lebih besar dari 30. Dan kemudian X lebih sama dari 0 dan Y lebih sama dari 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan, karena Ibu minta gambar di sini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cari dulu titik-titik potong dari setiap pertidaksamaan yang kita miliki. Jadi kita fokus dulu ke pertidaksamaan kita. Nah, soalnya ini kita salin soalnya. Katanya adalah 2x tambah Y 2x tambah Y kurang dari 14. Kurang sama dari 14. Kemudian 3x tambah 5Y 3x tambah 5Y lebih besar atau lebih atau sama dari 30. Kita fokus dulu ke pertidaksamaan kita yang pertama, yaitu 2x tambah Y kurang sama dari 14. Dan mencari titik potongnya, kita misalkan dulu tandanya sama dengan, sehingga jadinya adalah 2x tambah Y sama dengan 14. Nah, kemudian kita cari titik potongnya. Yang pertama, itu adalah titik potong terhadap sumbu X, yaitu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Sehingga yang awalnya 2x tambah Y sama dengan 14 menjadi 2x ditambah 0 sama dengan 14. Kemudian berarti 2x-nya sama dengan 14, berarti X-nya sama dengan 7. Berarti kita ketemu titik potong yang pertama adalah 7,0. Kemudian kita selanjutnya adalah mencari titik potong terhadap sumbu Y, di mana itu terjadi ketika X kita sama dengan 0. Nah, sehingga yang awalnya 2X tambah Y sama dengan 14, dia menjadi 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 14, maka Y sama dengan 14. Nah, berarti titik potong kita yang kedua adalah 0,14. Nah, selesai untuk pertidaksamaan kita yang pertama. Kita lanjutkan ke pertidaksamaan kita yang kedua, yaitu 3x tambah 5y lebih sama dari 30, di mana ini kita misalkan dulu tandanya menjadi sama dengan, sehingga menjadi 3x tambah 5y sama dengan 30. Sama kayak tadi, kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya, yaitu yang terjadi ketika Y-nya sama dengan 0, sehingga yang awalnya 3x tambah 5y sama dengan 30, dia menjadi 3x ditambah 5 kali 0 sama dengan 30. Berarti 3x sama dengan 30 dan x sama dengan 10. Sehingga titik potongnya adalah 10,0. Kemudian kita lakukan juga, kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya, itu terjadi itu ketika X-nya yang sama dengan 0, sehingga dia menjadi 3 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 30, maka 5Y sama dengan 30, Y sama dengan 6, sehingga titik kita adalah titik 0,6. Nah, kalau udah ketemu kita semua titik potongnya, barulah kita gambar dia diagram kartesius dengan menggambar sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X.
Yang pertama, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita fokus ke pertidaksamaan yang pertama dulu, titiknya adalah 7,0. Berarti X-nya 7, Y-nya 0. Kita kira-kirakan saja, kalau di buku petamu bisa dihitung angkanya, kalau di sini enggak, kita kira-kirakan di sini 7, berarti ini titik 7,0. Kemudian Y sama dengan 14, 0,14, kita kira-kirakan 14 kita di sini. Kemudian dua titik ini kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan, inilah yang kita dapatkan. Ini baru garis 2X ditambah Y sama dengan 14. Kita maunya itu adalah daerah 2X tambah Y kurang sama dari 14. Dia garis ini membagi daerah menjadi dua macam, di bawah garis dan di atas garisnya. Ini di bawah garis 2X tambah Y sama dengan 14, ini di atas garis 2X tambah Y sama dengan 14. Kalau tanda kita kurang sama, maka daerah himpunan penyelesaian kita adalah di bawah garis. Nah, sehingga yang kita arsir adalah yang di atas garis. Nah, ini bisa kita dapatkan dari uji titik 0,0. Makanya kita arsir yang di atas. Kemudian selanjutnya baru kita bergerak ke garis biru, yaitu titiknya yang pertama 10,0. Kita kira-kirakan X-nya 10 di sini. Kemudian Y-nya 6, kita kira-kirakan di sini. Kalau kamu harus pakai, karena pakai buku petak harus dihitung. Ini garisnya. Ini baru garis 3X tambah 5Y sama dengan 30. Sedangkan kita maunya adalah 3X ditambah 5Y lebih sama dari 30. Nah, maka kalau dia lebih sama dengan menggunakan uji titik, maka kita akan memperoleh bahwa himpunan penyelesaiannya di atas garis. Dan yang kita arsir itu adalah yang di bawahnya. Sehingga yang kita arsir di bawah garis biru ini. Makanya yang menjadi himpunan penyelesaian kita yang bersih. Ditambah lagi syaratnya itu adalah X lebih sama dari 0, Y lebih sama dari 0. Ini artinya adalah kalau lebih sama dari 0 berarti X-nya harus positif. Kalau Y-nya lebih sama dari 0 berarti Y-nya juga harus positif. Itu berarti daerah kita cuman boleh untuk daerah kuadran pertama saja. Ini kuadran pertama di mana X dan Y-nya bernilai positif. Sehingga ini nggak boleh. Nah, di samping ini kan Y-nya negatif nih. X-nya negatif nih. Di bawah ini kan Y-nya negatif nih. Itu nggak boleh menjadi himpunan penyelesaian. Sehingga ini himpunan penyelesaian kita itu tinggal segitiga yang kecil ini. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kita yang 4 ini. Nah, inilah jawabannya. Jadikan ini patokan untuk menjawab soal lain. Nah, ini kan soal 11 IPK, jadi kalian jadikan ini patokan untuk memperbaiki jawaban kalian di soalnya masing-masing. Kemudian selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua. Soal yang kedua itu soal cerita. Katanya di sini adalah seorang pedagang beras akan membuat beras dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Beras campuran pertama terdiri dari 2 kg beras jenis A dan 4 kg beras jenis B. Sedangkan beras campur yang kedua terdiri dari 4 kg jenis A dan 5 kg jenis B. Beras yang tersedia untuk jenis A dan jenis B berturut-turut adalah 80 kuintal dan 106 kuintal. Jika harga beras campur pertama adalah 30.000 dan beras campur kedua adalah 40.000, maka hasil penjualan maksimum dari pedagang tersebut adalah, pokoknya kalau kita ketemu soal cerita yang notabene merupakan soal program linear, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu memang adalah menentukan X dan Y yang tepat. Di sini dari yang Ibu periksa masih banyak yang salah menentukan X dan Y-nya. Ibu sudah katakan bahwa
X dan Y itu adalah yang ada harganya. Yang ada harganya bisa kita uangkan, ada nilainya, dan berhubungan dengan fungsi tujuan kita. Di sini yang ada harganya itu adalah beras campuran pertama dan beras campuran kedua. Maka X kita itu adalah beras campuran pertama dan Y kita adalah beras campuran yang kedua. Bukan beras A, beras B. Karena yang ada hubungannya dengan harga atau fungsi tujuan kita adalah beras campuran 1 dan campuran 2. Kalau udah tepat X dan Y kita, yang selanjutnya bisa tepat. Tapi kalau X dan Y-nya udah salah, udah ke bawahnya pasti salah. Kemudian udah dapat kita X dan Y, baru kita ke fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuan kita adalah penjualan kita maunya maksimum. Nah, hasil penjualan itu tentu didapatkan dari menjual beras campur pertama dan beras campur kedua. Maka fungsi tujuan kita itu adalah 30.000 X. Karena X kan campuran pertama. Ditambah 40.000 Y. Nah, inilah yang mau kita maksimalkan hasilnya. Tentu untuk mendapatkan X dan Y, mendapatkan fungsi tujuan ini agar maksimal, tentu X dan Y itu harus sebanyak-banyaknya. Tapi kita nggak mungkin jual sebanyak-banyaknya. Tentu ada hambatan, tentu ada hal yang menjadi kendala dalam kita menjual sebanyak-banyaknya itu. Karena kita hanya punya 80 kuintal beras A dan 106 kuintal beras B. Dan ini yang harus kita tentukan. Yang selanjutnya yaitu adalah fungsi kendala kita. Hal yang menjadi kendala atau hambatan kita untuk mencapai tujuan kita tadi. Maka untuk mendapatkan fungsi kendala itu, kita bikin tabel dengan 3 kolom. Yang pertama isinya kolom pertama adalah X, kolom kedua adalah Y, dan yang ketiganya adalah total. Di sini dikatakan bahwa beras campuran pertama terdiri dari 2 kg jenis A. Berarti X kan, karena dia campuran pertama, berarti 2 kita isi di sini. Kemudian 4 kg jenis B, karena berarti campuran pertama dan campuran kedua itu terdiri dari A dan B. Kemudian katanya adalah kalau campuran yang kedua itu terdiri dari 4 kg jenis A dan 5 kg jenis B. Di mana totalnya adalah kalau A totalnya 80 kuintal. Di sini salahnya kebanyakan. Kalian bikin langsung 80, sedangkan satuan kita di sini kilogram. Seharusnya disamakan dulu. Kuintal dijadikan kilogram, 1 kuintal itu adalah 100 kilo, sehingga 80 kuintal itu kita tambah nolnya 2. Jadi di sini 8.000 dimasukkan, bukan 80. Dan di sini juga 106 tambah nolnya 2. Karena di sana satuannya kuintal. Nah, dan di sini Ibu ketahuannya adalah orang-orang yang menyalin dari internet. Karena kalau di internet satuannya itu ton, sehingga dia jadinya 80.000, 106.000. Makanya ketahuan sama Ibu kalau kalian salin dari internet. Walaupun kalimat soal Ibu itu sama, pastilah angkanya sudah Ibu beda-bedakan. Dari sini kita dapat fungsi kendala kita, di mana fungsi kendala kita yang pertama itu adalah 2X ditambah 4Y kurang sama dari 8.000, dan yang kedua adalah 4X tambah 5Y kurang sama dari 106.000. Nah, inilah fungsi kendala yang harus kita olah. Nah, kendala ini kita olah untuk mendapatkan X dan Y yang maksimum. Nah, dari sini kita beranjak kita ke whiteboard kita aja. Berarti langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan fungsi kendala, itu adalah kita gambar fungsi kendala kita itu, yaitu yang pertama 2X tambah 4Y itu kurang sama dari 8.000, dan fungsi kendala kita yang kedua adalah 4X tambah 5Y kurang sama dari 106.000. 10.600. Maka kita gambar dulu. Dalam menggambar kita cari dulu titik potongnya. Fokus dulu ke 2X tambah 4Y sama dengan 8.000. Kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Itu terjadi ketika Y kita sama dengan 0.
sehingga dia menjadi 2X ditambah 4 kali 0 sama dengan 8.000. Dapatnya adalah 2X sama dengan 8.000, maka X-nya sama dengan 4.000. Maka titik kita yang pertama itu adalah 4.000,0. Kemudian selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0, sehingga dia menjadi 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 8.000, sehingga jadinya adalah 4Y sama dengan 8.000, berarti Y sama dengan 2.000. Nah, maka titik kita adalah 0,2. Nah, kemudian ke pertidaksamaan kita yang kedua, 4X tambah 5Y sama dengan 10.600. Kita cari titik potongnya terhadap sumbu X. Ketika Y-nya sama dengan 0, sehingga dia menjadi 4X ditambah 5 kali 0 sama dengan 10.600, sehingga 4X-nya sama dengan 10.600, X kita sama dengan berapa itu ya? 2, kemudian 26 itu 6, 50. 2.650 X-nya, sehingga titik potong kita adalah 2.650,0. Kemudian selanjutnya adalah kita cari titik potong terhadap sumbu Y kita, itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0, yaitu 4 kali 0 tambah 5Y sama dengan 10.600, sehingga 5Y sama dengan 10.600, sehingga Y kita adalah 10.600 dibagi 5, berarti itu adalah 2000, berapa itu? 2012. 2120. Nah, itu dia. Sehingga titik potong kita yang kedua itu 0,2120. Nah, maka baru kita gambar untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Sumbu X dan sumbu Y kita. Yang pertama titik kita adalah 4.000,0, kita anggap di sini 4.000. Kemudian titik yang kedua itu 2.000,0, kita anggap di sini 2.000. Kemudian kita hubungkan sama kayak kita yang pertama itu. Ini baru garis 2X tambah 4Y sama dengan 8.000. Nah, kita uji titik, sehingga karena tandanya itu kurang sama 8.000, maka yang kita arsir itu adalah yang di atas karena HP kita yang di bawah. Sehingga kita arsir yang di atas. Nah, kemudian selanjutnya adalah X-nya 2.650. Kita anggap di sini 2.650. Kemudian Y-nya 2.120. Kita hubungkan. Nah, kemudian ini baru garis 4X tambah 5Y sama dengan 10.600. Belum kurang sama. Maka kita arsir sama kayak tadi, kita arsir yang di atas karena himpunan penyelesaian kita yang di bawah tandanya kurang sama dengan uji titik. Nah, sehingga kita sudah dapat ini himpunan penyelesaian kita. Kalau udah dapat himpunan penyelesaian kita, baru kita peroleh yang namanya adalah titik-titik kritis. Dari himpunan penyelesaian kita ini, kita dapatkan titik kritis. Apa titik kritis itu? Titik-titik yang berada di ujung-ujung himpunan penyelesaian kita. Ini kan himpunan penyelesaian kita. Nah, dia berada di ujung-ujungnya. Ujung yang pertama ini 0,0, ini boleh kamu tinggalkan, boleh kamu masukkan. Pertama 0,0. Kemudian yang kedua ini. Itu adalah 0,2000.
Kemudian ini 2650,0. Kemudian yang ini. Nah, ini merupakan titik potong antara dua garis kita. Maka kita cari titik potongnya. Cara mencari titik potong itu adalah dengan eliminasi dan substitusi. Nah, yaitu kita eliminasi substitusilah garis ini. Nah, dengan 8.000, kemudian 4X tambah 5Y sama dengan 10.600. Kita eliminasi X misalnya, maka ini kita kali 2, ini kita kali 1, sehingga jadinya adalah yang dikali 2 jadinya 4X tambah 8Y sama dengan 16.000. Kemudian yang kedua 4X tambah 5Y sama dengan 10.600. Kita kurang, 4X dikurang 4X habis, 8Y kurang 5Y adalah 3Y, 16.000 dikurang 10.600 itu 5.400, sehingga Y kita dapat adalah 1.800. Dapat Y 1.800, kita substitusikan untuk dapat X, misalnya kita substitusikan ke 2X tambah 4Y sama dengan 8.000, sehingga jadinya adalah 2X tambah 4 kali 1.800 sama dengan 8.000, berarti 2X sama dengan 4 kali 1.800, itu adalah 7.200, berarti 8.000 dikurang 7.200, berarti 2X kita sama dengan 8.000 kurang 7.200 itu 800, berarti X kita adalah 400. Maka titik kritis kita yang ketiga adalah 400, 1.800. X, Y ya, bukan 1.800,400, tapi harus 400,1.800 karena dia harus berurutan. Maka titik kritis kita inilah yang kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi tujuan kita. Kalau fungsi tujuan kita kan tadi adalah 30.000X, 30.000X ditambah 40.000Y, itu kita maunya mencari yang paling maksimum. Sehingga jadinya kalau 0, kita berarti tidak menjual apa-apa, maka penghasilan kita pasti 0. 0,2.000 itu berarti X-nya 0, berarti 30.000 kali 0. 30.000 kali 0 ditambah 40.000 dikali 2.000. Sehingga jadinya adalah ini 0, 4 kali 2 itu 8, ditambah 0-nya itu 7, berarti 80 juta. Kemudian 2650,0 berarti itu 3.000, 30.000 dikali 2650 ditambah 40.000 dikali 0. Sehingga jadinya adalah 3 kita kalikan dengan 2650. 3 dikali 265 itu 15, kemudian 9, kemudian 6, 7, 9, 5, tambah 0-nya 1, 2, 3, 4, 5. 79.500.000. Kemudian yang terakhir berarti adalah 30.000 dikali 400 ditambah 40.000 dikali 1.800. Sehingga jadinya ada 3 kali 4 itu 12, kita tambah 0-nya 6 ya. 0-nya 6, berarti 12 juta ditambah 4 kali 18 itu 72, kita tambah 0-nya 6, berarti 72 juta. Nah, berarti adalah penghasilan maksimal di sini penghasilannya 84 juta. Kita lihat mana yang paling banyak. Di sini paling banyak adalah 84 juta. Maka penghasilan maksimum yang didapatkan oleh tukang beras itu adalah 84 juta ini. Berapa pendapatan maksimumnya? Ya 84 juta. Itu dia. Kita save. Jadikan ini patokan untuk menjawabnya. Karena pasti beda angka-angka dengan walaupun kalimatnya sama. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Kita clearkan ini semua. Kita lihat soal kita yang ketiga.
Nah, ini dia soal kita yang ketiga. Ini Ibu akan gunakan cara cepat aja ngajarinnya. Yang pertama itu kita perhatikan garis biru dulu. 20 itu adanya angka di sumbu Y. 5 itu adanya di sumbu X. Sehingga garis ini adalah 20X ditambah 5Y sama dengan 20 kita kalikan dengan 5, yaitu 100. Kemudian kita sederhanakan dulu, kalau dia bisa disederhanakan, sehingga sama-sama ini kita bisa bagi 5, sehingga jadinya 4X tambah Y sama dengan 20. Kemudian untuk menentukan tandanya, lihat, himpunan penyelesaian kita itu berada di bawah garis biru. Kalau dia di bawah garis, maka tanda kita adalah kurang. Jadi kalau dia di bawah garis, tandanya adalah kurang kalau himpunan penyelesaian kita di bawah garis. Kalau himpunan penyelesaian kita di atas garis, maka tanda kita adalah lebih. Nah, maka ini jadinya jawabannya adalah 4X tambah Y itu kurang sama dari 20. Itu untuk garis biru. Yang kedua itu adalah untuk garis kuning. Ini berarti adalah, nah itu pakai pena kuning juga, berarti 6X ditambah 24Y sama dengan 6 dikalikan dengan 24 itu 144. Nah, kemudian kita sederhanakan, kalau dia bisa disederhanakan. Ini bisa dibagi 6, sehingga X ditambah 4Y sama dengan 24. Dan untuk menentukan tandanya itu adalah X ditambah 4Y. Nah, coba perhatikan. Himpunan penyelesaian kita itu berada di atas garis orange. Kalau dia di atas, maka tandanya lebih sama dari 24. Kenapa pakai sama, nggak lebih aja? Karena garis kita nggak putus-putus. Garis kita dua-duanya utuh. Maka jawaban dari apa pertidaksamaannya berarti adalah 4X tambah Y kurang sama dari 20 dan X tambah 4Y lebih sama dari 24. Ini kalian pasti angkanya beda-beda, ataupun kalau angkanya beda, himpunan penyelesaiannya letaknya nggak sama. Tetap kalian jadikan ini patokan untuk menjawab soal ujiannya kembali. Ini banyak sekali yang nilainya tidak sampai di KKM, banyak yang karena salah hitung lah, terjebak lah, dikirain soalnya sama dari internet, kemudian disalin jawaban internet, ada juga yang seperti itu. Jadi tolong berusaha, lihat video ini, kemudian jadikan jawaban dari video ini sebagai patokan untuk menjawab soal ulangan hariannya kembali sebagai remedinya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.